Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karangan Al-Alamah Salim bin Sumer Al-Hadrami, seorang ulama besar yang berasal dari negara Yaman, tepatnya di kota Hadramaut. Sebagaimana kita ketahui bahwa negeri Yaman ini untuk sekarang ini merupakan negeri yang banyak dihuni oleh para ulama yang kebanyakan merupakan keturunan Rasulullah atau dzurriyyah Rasulullah, yang biasa disebut dengan Habib, yang jamaknya Habaib, atau juga disebut dengan Syarif. Nah, pengarang kitab ini yaitu Al-Alamah Salim bin Sumer, juga merupakan salah satu dzurriyyah atau keturunan Rasulullah SAW. Semoga dengan mengkaji kitab ini, di samping mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tadi saya awali dengan membaca surah Toha yang merupakan doa yang biasa dibaca ketika kita ingin memberikan tausiah atau ceramah, di mana doa ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Raja Fir'aun. Qala Allah Ta'ala, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah memerintahkan pada Nabiullah Musa, pergilah untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas, telah berbuat zalim kepada rakyatnya, kepada banyak orang. Kemudian Nabiullah Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, yaitu dalam hal berhadapan dengan Raja Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukalah ikatan atau hambatan yang bisa menghambat lisanku ketika berbicara dengan Fir'aun. Yafqahu qawli, agar mereka yang mendengar ucapanku ini memahami apa yang aku ucapkan. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah orang yang membantuku untuk menghadapi Fir'aun ini dari keluargaku sendiri, Harun akhi, yaitu Nabi Harun yang merupakan saudaraku. Hadirin yang berbahagia, doa ini meskipun merupakan doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa ketika menghadapi Fir'aun, atau dalam konteks Nabiullah Musa berhadapan dengan Fir'aun, namun doa ini juga bisa kita baca untuk konteks apapun, atau bisa dibaca oleh siapapun. Nah, ini sesuai dengan satu kaidah ketika kita memahami suatu ayat yang ada sebab nuzulnya, atau suatu ayat yang ada sebab turunnya ayat tersebut. Ayat ini turun berkaitan dengan
peristiwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam berhadapan dengan Raja Fir'aun. Namun meskipun konteksnya atau sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini dalam konteks Nabiullah Musa berhadapan dengan Fir'aun, namun ayat ini bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk kita ketika kita berdakwah atau ketika kita mencoba untuk menjelaskan ajaran Islam. Ada satu kaidah yang bunyinya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi suatu pengertian dari ayat itu bisa dimaknai secara umum, tidak mesti terkait dengan sebab tertentu dari ayat tersebut turun. Jadi dalam ayat tadi secara kontekstual itu terkait dengan Nabiullah Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, tetapi makna ayat ini bisa dipakai dalam konteks apapun, terutama ketika kita berdakwah atau ketika kita itu mencoba untuk memberikan pelajaran atau penjelasan terkait dengan isi kandungan Al-Quran atau hadis atau yang terkait dengan ajaran Islam. Jadi semoga dengan bacaan doa yang tadi kita baca, kita bisa memahami kitab ini secara jelas sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Baik, hadirin yang berbahagia, akan saya coba melanjutkan bacaan yang merupakan kelanjutan dari bacaan kita pada waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu fi jami'i ma ukhbiru bihi walau bil mashi. Dan wajib pada para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga para rasul itu mendapatkan sholawat dan salam dari Allah, memiliki sifat asyidku, sidik, yaitu benar, jujur, bisa dipercaya. Sidik, jadi maksudnya apa yang disampaikan Rasul itu benar, tidak bohong. Asyidku fi jami'i ma akhbaru bihi. Jadi apa yang disampaikan oleh para rasul itu dasarnya adalah kebenaran, yaitu dasarnya adalah ajaran Allah yang sudah pasti benar. Walau bil masih, meskipun apa yang disampaikan itu hal-hal yang ringan, hal-hal yang mungkin tidak begitu serius, tetapi tetap itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Wal amanatu, nah juga yang wajib ada pada setiap Rasul adalah sifat amanah, bahwa Rasul itu orang yang karakternya, pikirannya, ucapannya itu bisa dipercaya, amanah. Wal fatonah, cerdas, cerdik. Jadi setiap Rasul itu mesti punya sifat yang cerdas, pandai, cerdik, pandai. Makanya para Rasul ya itu sudah pasti ya orangnya itu pandai, cerdik, ya. Cerdik cendekia. Wa tablighu ma umiru bi tablighihi. Nah, para rasul itu punya kewajiban menyampaikan apa yang diperintahkan oleh mereka untuk disampaikan.
lil khalqi, kepada seluruh makhluk, terutama kepada manusia. Nah ini jamaah yang berbahagia, selama ini kita sudah ya pernah sering mendengar bahwa ada ya 4 sifat yang tentunya wajib ada pada para rasul. Yang pertama sidik, apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah kebenaran, pasti benar karena berasal dari Allah, bukan bohong. Yang kedua amanah, bahwa para rasul itu orang yang bisa dipercaya omongannya, jujur. Kemudian fatonah, para nabi, para rasul itu jelas orang yang cerdas, pandai, atau juga disebut dengan cerdik cendekia. Yang terakhir tablik. Jadi para rasul itu mesti menyampaikan ajaran yang berasal dari Allah kepada seluruh manusia, bahkan pada seluruh makhluk. Nah, di samping sifat yang wajib ada pada para rasul, juga ada sifat sebaliknya, yaitu yang mustahil. Wa yastahilu alaihim al-kadhibu wal khiyanatu wal baladatu wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi. Mustahil para rasul itu punya sifat pembohong, al-kadzib, bohong, wal khiyanah, berkhianat, ingkar terhadap apa yang dikatakan, atau antara omongan dan perbuatan itu tidak sesuai, ini khianah, juga kadzib. Wal baladah, bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak paham apa yang disampaikan, dan juga tidak paham terhadap umatnya, terhadap manusia yang menjadi objek dari dakwahnya. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi, dan menyembunyikan apa yang harus disampaikan, menyembunyikan ajaran, menyembunyikan ilmu, atau menyembunyikan segala sesuatu yang seharusnya disampaikan oleh kepada manusia. Jadi hadirin yang berbahagia, jamaah yang berbahagia, di samping ada 4 sifat wajib yang ada pada diri setiap rasul, juga ada 4 sifat yang mustahil ada pada diri setiap rasul. Baik, salah satu sifat mustahil ini adalah sifat baladah. Nah, selama ini ketika kita bicara tentang kebodohan atau orang bodoh itu, biasanya ya kata yang dipakai itu kata jahil, jahalah. Namun dalam kitab ini kata yang dipakai itu kata baladah. Memang ya, untuk menjelaskan tentang kebodohan dalam bahasa Arab itu bisa dipakai beberapa kata atau istilah, kata jahalah, juga kata balada. Nah, kata balada ini kalau kita telusuri lebih lanjut, ini ada hubungan dengan kata balad yang artinya negara atau bangsa. Dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Balad yang artinya negara. Surat ini berbicara tentang bangsa atau negara. Balad zamannya biladun.
Nah, kata baladah itu berasal dari kata balada. Ya bludu, baldan, bulutan. Yang artinya itu tetap tinggal. Nah, jadi antara balada dengan balad, antara baladah kebodohan dengan balad negara, itu ada titik temu pengertian. Nah, pengertiannya begini, yaitu dari asal kata, akar kata balada. Balada itu artinya tinggal, menetap. Nah, tinggal itu hanya diam. Nah, kenapa bodoh itu juga dijelaskan dengan kata balada? Karena orang bodoh itu orang yang tetap ilmunya, yang diam. Jadi ilmunya tidak berkembang. Nah, jadi kalau orang itu merasa pandai dan dia tidak lagi belajar, tidak lagi membaca, maka dia memiliki sifat balada, yaitu diam tetap, yaitu ilmunya, pemahamannya tidak berkembang, maka dia masuk kategori balada bodoh. Nah, kata balad negara itu adalah tempat orang menetap, tempat orang tinggal. Jadi kalau orang menetap tinggal itu kan dia tidak kemana-mana, jadi dia diam, berdiam diri di suatu tempat, maka disebut dengan balad. Nah ini artinya yang berbahagia. Jadi bahasa Arab itu memang bahasa yang kaya ya, dengan metafora, dengan pengertian. Bahkan satu kata itu sering ya bisa berkembang menjadi banyak kata. Misalnya ya, dalam ayat tadi yang saya baca ada ayat salah satu yang bunyinya waj'alli waziran min ahli. Wazir, dan jadikanlah ya Allah, ini doa Nabi Musa, waziran, wazir. Wazir itu bahasa Arab biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menteri atau pembantu. Nah, kata menteri, pembantu itu kan orang yang membantu pekerjaan, beban kerja kepala negara atau raja atau kepala pemerintahan. Nah, kata wazir itu berasal dari kata wazaro, yaziru wizron. Nah, dalam Al-Quran ada kata wizrun, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wazaratu artinya menaruh beban, terbebani. Jadi wazir itu orang yang punya beban. Nah, dalam ayat tadi wala taziru waziratu wizra ukhra, satu jiwa yang punya beban ya, itu tidak bisa bebannya itu diambil oleh orang lain, atau seseorang itu tidak bisa ya mengambil beban dosa orang lain. Jadi maksudnya itu beban dosa masing-masing orang itu ditanggung oleh orang masing-masing. Dosanya Pak Opik tidak bisa saya ambil alih, dosanya Pak Ilyas tidak bisa diambil oleh Pak Opik. Jadi masing-masing punya beban dosa. Nah, jadi wazir itu artinya, tapi di sini tidak berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan tugas, dengan tanggung jawab ya. Jadi wazir yang dalam politik diartikan dengan menteri, pembantu presiden, pembantu kepala negara, itu adalah orang yang membantu beban kerja kepala negara, maka disebut dengan wazirun. Jadi dari kata wazaro, yaziru wisron, jadi orang yang menanggung beban. Ini hadirin berbahagia. Jadi apa itu istimewanya bahasa Arab. Jadi satu kata itu bisa berkembang menjadi berbagai macam kata, dan masing-masing punya pengertian sendiri
tetapi punya hubungan pengertian, punya keterkaitan makna. Baik, kita teruskan. Wa yajuzu fi haqqihim sifatul bashari allati la tanqusu bisababiha maratibul aliyatu kal akli wasyurbi wal maradi wal wiqa'il halali. Nah, di samping sifat yang wajib ada pada diri Rasul dan juga sifat yang mustahil ada pada diri Rasul, nah kemudian ada sifat tengah-tengah yang menjadi hak Rasul sebagai manusia. Boleh, meskipun tidak harus, ya boleh. Ya juzu, bahasanya ya juzu. Ya juzu maksudnya boleh. Boleh. Dan ini menjadi hak para nabi sebagai manusia, ya. Itu mengalami atau melakukan keadaan atau perbuatan tertentu, ya, di mana wa yajuzu fi haqqihim sifatul bashari. Boleh, yang menjadi hak setiap rasul itu memiliki sifat-sifat manusiawi, ya, atau perbuatan manusiawi allati la tanqusu bisababiha, yang tidak akan mengurangi, ya, maratibul aliyatu, yang tidak akan mengurangi derajat yang tinggi yang ada pada diri Rasul karena sifat atau karena perbuatan sebagai manusia. Kal akli, seperti makan. Nah, jadi sama dengan manusia pada umumnya, meskipun Rasul, ya, orang yang istimewa karena dapat wahyu sebagai utusan Allah, dia boleh makan apa saja, tentunya makan yang halal. Wasyurbi, dan boleh minum apa saja selama itu halal. Wal maradi, dan boleh sakit. Nah, jadi tetap saja ya seorang Rasul Nabi, ya karena beliau itu juga manusia, beliau juga bisa sakit. Jadi sakit itu karena sebagai manusia. Nah ini wal wiqa'il halali, dan menikah, punya istri. Nah, namanya menikah tentu melakukan hubungan suami istri. Jadi menikmati, ya, hubungan suami istri dengan menikah itu. Kemudian punya anak. Nah, sebagaimana kita ketahui kan, bahwa setiap nabi itu sebagai manusia pada umumnya mereka juga menikah, ya. Tentu menikah itu melakukan hubungan suami istri dan di situ ada kenikmatan dan itu boleh, ya. Kemudian punya anak, ya. Hadirin yang berbahagia, ini akan sedikit saya ulas tentang makna hubungan suami istri, ya. Di sini pakai kata wiqa, al-wiqa. Wiqa itu dari kata waqa'a. Ya. Ada satu surat namanya surat Al-Waqi'ah. Nah, itu dari kata waqa'a. Waqa'a itu artinya jatuh, menjatuhi, ya. Nah, kenapa hubungan suami istri itu memakai kata wiqa di sini, yaitu jatuh, menjatuhi, ya karena ini ibaratnya itu semacam metafora, ya, bahwa hubungan suami istri ini, ya, itu ada pihak yang menindihi, menjatuhi yang lain. Nah,
untuk menjelaskan tentang hubungan suami istri atau hubungan badan, dalam bahasa Arab itu dipakai beberapa kata. Nah, dalam kitab ini dipakai kata al-wiqa'u, ya, dari kata waqa'a, artinya jatuh, menjatuhi atau menindihi. Nah, juga kalau kita baca kitab fikih itu dipakai kata ad-dukhul, dari kata dakhal artinya masuk, memasuki. Maksudnya itu jenis kelamin laki-laki masuk ke dalam jenis kelamin perempuan, maka dipakai istilah dukhul, ad-dukhul yang artinya masuk. Nah, juga dipakai kata al-wat'u, dari kata wato'a. Wato'a itu artinya menginjak, ya, atau juga menindih. Nah, ini. Jadi dalam hubungan suami istri itu kan, ya, ada yang menindih, kan begitu, ya. Juga dipakai kata al-jima'u, dari kata jamaah, berkumpul, ya. Nah, ini. Atau saling mengumpuli, saling berpelukan, ya. Nah, ini yang biasa kita tahu kan, biasanya kita tahunya itu dengan kata al-jima'u, ya. Nah, sebenarnya itu, ya, ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang bisa dipakai untuk tadi menjelaskan hubungan badan suami istri. Bahkan dalam Al-Quran juga dipakai kata mulamasah, dari kata lamasarnya menyentuh. Mulamasah itu artinya saling bersentuhan, saling menyentuh. Nah, ini artinya berbahagia, ya. Jadi memang kalau kita itu belajar bahasa Arab, ya, kita akan mendapatkan banyak kekayaan. Bagaimana bahasa Arab ini ketika menjelaskan suatu pengertian itu bisa menggunakan berbagai macam kata, tapi memiliki satu pengertian. Nah, ini yang disebut dengan istilah murotif. Murotif, banyak kata tapi diarahkan untuk menuju pada satu pengertian. Bahkan kalau kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang manusia, maka Al-Quran juga memakai beberapa kata yang biasa kita tahu itu, ya ayuhan nas, an-nas, al-insan, ya, ada unasun, ada al-bashar. Nah, juga ada kata anamun, ya, misalnya ada kata khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Nah, ini semuanya itu punya satu pengertian, yaitu manusia. Namun demikian, karena meskipun pengertiannya secara umum sama, yaitu manusia, tapi kalau diteliti lebih lanjut, itu sebenarnya masing-masing kata itu punya makna yang berbeda-beda. Nah, para ahli itu menjelaskan, misalnya ada manusia dalam pengertian sosiologis, manusia dalam aspek psikologis, manusia dalam aspek biologis, manusia dalam aspek ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, inilah makanya kenapa Al-Quran itu memakai beberapa kata untuk menjelaskan tentang pengertian manusia. Karena itu tadi, manusia itu kan bisa dijelaskan dalam berbagai perspektif, sebagaimana yang bisa kita kaji dalam teori ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Wajud sema'u makna hadhihi sifati kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, tiga bentuk sifat, ya, yang ada pada diri Rasul tadi, yaitu sifat wajib, ya,
yang meliputi tadi ya sidik, amanah, fatona, tablik, dan sifat mustahil yang meliputi kadzib, ya. Kemudian khianah, balajah, dan kitmanu syai'in, menyembunyikan ajaran yang seharusnya disampaikan, dan juga sifat yang jais, ya, sifat manusiawi. Nah, itu kemudian ya disimpulkan, dirumuskan ya menjadi satu rumusan yang dikatakan dengan lafal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu Rasul atau utusan Allah. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan an ya'taqida annal malaikata alaihimus sholatu wassalamu min jumlati ibadillahil mukarramina wa annahum ma'sumuna min jami'il ma'asi munazzahuna an sifatil bashari wa annahu la ya'lamu kasratahum illallahu ta'ala. Dan wajib bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang yang sudah dewasa, yang sudah harus memenuhi kewajiban untuk meyakini bahwasanya ada malaikat yang juga merupakan bagian dari hamba Allah min jumlati ibadillah al-mukarramin. Hanya saja bedanya dengan manusia, kalau malaikat ini hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, al-mukarramina. Wa annahum ma'sumuna, dan mereka itu terhindar dari perbuatan dosa, terjaga, dijaga oleh Allah, tetap suci, maksumun, terhindar dari perbuatan dosa, min jami'il ma'asi, terhindar dari semua perbuatan maksiat, munazzahuna an sifatil basari, dan mereka itu terhindar dari sifat-sifat manusiawi, seperti misalnya sifat iri, dengki, serakah, cinta duniawi, atau punya nafsu birahi. Nah, itu sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu tidak ada pada diri malaikat. Nah, ini yang harus diyakini oleh setiap manusia yang sudah mukallaf, yang sudah wajib untuk menjalankan ajaran Islam. Wa annahu la ya'lamu kasratahum illallahu ta'ala. Hanya saja manusia tidak tahu atau tidak diberitahu berapa jumlahnya para malaikat. Hadirin yang berbahagia, malaikat itu sebenarnya bentuk jamak, ya. Nah, kata malaikat yang merupakan bahasa Arab itu kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kata malaikat. Itu sebenarnya bentuk jamak. Bentuk tunggal atau mufradnya itu adalah malakun, malak. Jadi malakun itu satu, ya. Bentuk banyaknya jamaknya itu malaikah.
Nah, malaikat itu jumlahnya banyak sekali dan Allah tidak memberitahu kepada manusia berapa jumlah pastinya. Dan memang ini menjadi rahasia Allah, ya, berapa jumlah malaikat. Wa minhum Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu wa haula'ul arba'atu humur ru'asa'u wa hum afdaluhum wa minhum hamalatul arsy wa humul ana arba'atun. Nah, meskipun berapa jumlah malaikat itu tidak diketahui secara pasti, dan memang Allah tidak memberitahu kepada kita manusia berapa jumlah pastinya, tapi Allah sebutkan ya beberapa nama malaikat yang dari sekian jumlah malaikat itu ada 4 yang dianggap sebagai pimpinan malaikat, ru'asa, atau panglimanya malaikat. Nah, tentu ini sudah akrab bagi kita. Yang pertama itu malaikat Jibrilu, malaikat pembawa wahyu, yang menyampaikan wahyu ya dari Allah kepada Rasulullah. Yang kedua Mikail, malaikat Mikail. Yang ketiga Israfil, malaikat Israfil. Yang keempat Izrail, pakai ain Izrail. Wa ulaul arba'atu, ini 4 jenis malaikat. Humur ru'asa'u, dan mereka 4 malaikat ini merupakan malaikat yang dijadikan panglimanya para malaikat atau pimpinannya para malaikat. Wahum afduluhum, mereka berempat itu malaikat yang paling utama dibanding malaikat yang lain. Wa minhum hamalatul arsy, dan mereka itu yang berempat itu oleh Allah dikatakan hamalatul arsy, ya, para malaikat yang menggendong, ya, atau yang memegang arsy atau alam semesta. Wa humul ana arba'atun. Nah, sampai sekarang ya, yang kita kenal dan kemudian juga apa itu yang sudah menjalankan ya tugasnya itu adalah 4 malaikat ini. Nah, sementara ada lagi 4 malaikat ya, tapi nanti 4 malaikat itu nanti akan ditambahkan oleh Allah pada hari kiamat. Wa yuzatu alaihim yaumal qiyamati arba'atun wa minhum munkarun wa nakirun wa ridwanun khazinul jannati wa malikun khazinun nari. Nah, kemudian nanti pada hari kiamat ya, akan dimunculkan lagi 4 malaikat, yaitu malaikat munkar, kemudian nakir, ridwan yang menjadi penjaga atau pengurus surga, dan malaikat malik yang diberi tugas menjaga atau mengurus neraka. Nah, ini artinya berbahagia. Jadi setiap muslim yang sudah balik, sudah mukallaf, atau setiap muslim yang sudah harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu wajib
mengetahui keberadaan malaikat, terutama 4 malaikat yang sudah ada dan sudah menjalankan tugas dari Allah, dan 4 malaikat lagi yang nanti akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, untuk kajian kitab Safinatul Najah pada kesempatan ini kita akhiri karena waktu yang harus mengakhiri, dan semoga kita bisa lanjutkan kajian Safinatul Najah pada masa-masa yang akan datang. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah pada kita, meridhoi kita, dan memberikan umur panjang kepada kita agar kita bisa terus menambah amal soleh kita, ibadah kita, dan juga semangat kita untuk mencari ilmu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.